Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dea Rianda. Nah, di video kali ini aku mau membagikan resep bolen nih. Jadi, bolen itu ada dua versi ya teman-teman. Ada yang renyah dan ada yang lembut. Untuk bolen renyah, kurasa tidak ada kesulitannya ya teman-teman. Tapi untuk bolen versi lembut dan berlapis seperti ini, cukup tricky ternyata ya teman-teman. Aku rasa cukup segini aja nih pengantar videonya, karena akan banyak tips dan trik yang akan aku kasih tahu nanti. Yaudah, yuk kita masak yuk. Tahap pertama kita akan buat dulu isian pisangnya. Untuk isian bolen umumnya pisang yang digunakan adalah pisang raja ya teman-teman. Karena pisang raja ini punya rasa yang khas sehingga bisa membuat bolennya jadi lebih istimewa. Tapi jika untuk dikonsumsi sendiri atau dijual dengan harga yang lebih murah, kalian bisa ganti dengan pisang lain yang memiliki rasa manis dan teksturnya sedikit padat seperti kepok atau pisang uli. Kemudian tambahkan sedikit gula atau boleh juga diganti dengan brown sugar. Atau jika kalian tidak suka terlalu manis, kalian bisa skip saja gulanya. Kemudian kita masak kurang lebih 3 menit dengan api besar. Tujuan dari penggunaan api besar ini supaya ekstrak dari pisangnya itu, air juicy-nya dari pisang itu bisa keluar. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat adonan kulit. Pada percobaan-percobaanku sebelumnya, aku sudah mencoba menggunakan beberapa metode. Tapi di video ini aku akan share ke kalian satu metode ini saja. Karena menurutku metode ini paling pas jika diaplikasikan untuk bolen versi lembut. Perbedaan dengan teknik biasanya, di mana biasanya bolen itu menggunakan gula halus. Tapi kali ini kita bisa menggunakan gula biasa saja. Karena gulanya ini akan kita masak dulu dengan air dan margarin sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan dulu apinya. Sambil menunggu supaya tidak terlalu panas, kita persiapkan tepung keringnya. Tambahkan sedikit vanili atau bisa diganti dengan vanilla essence, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan air margarinnya tadi. Ini kondisinya masih hangat, cenderung sedikit panas ya teman-teman. Jadi kita aduk menggunakan spatula saja. Aduk sampai tercampur dengan merata. Kemudian persiapkan kuning telur. Di sini aku menggunakan 2 buah kuning telur, tapi aku sarankan kalian menggunakan 1,5 saja karena nanti yang setengahnya akan digunakan untuk mengoles bagian atasnya. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata ya teman-teman. Tapi adonannya ini masih terlalu panas. Kita tunggu lagi sebentar sebelum kita mencampurkan kuning telurnya. Tujuannya supaya kuning telurnya ini tidak matang duluan yang nantinya akan menyebabkan kuning telurnya ini jadi bergumpal gitu teman-teman. Nah, kalau adonannya sudah tidak panas lagi, cenderung sedikit hangat, kita bisa masukkan kuning telurnya dan kita campur seperti ini. Adonannya memang akan jadi sedikit lengket seperti ini, tapi nggak apa-apa, kita bisa aduk bantu menggunakan spatula. Nah, ini adonannya tadi, dari yang lembek tadi jadi seperti ini. Aku tidak menambahkan apa-apa ya teman-teman, cukup kita aduk-aduk saja, nanti adonannya akan jadi kalis seperti ini. Kita uleni terus sampai kuning telurnya ini benar-benar merata ke seluruh adonannya. Setelah itu, diamkan adonannya kurang lebih selama 30 menit. Hal ini bertujuan untuk meresting adonannya sehingga nanti saat kita isi adonannya ini akan nyaman di tangan. Sambil meresting adonan kulitnya, kita akan buat adonan lemaknya ya teman-teman. Caranya cukup mudah, yaitu kita cukup mencampurkan 1:1 antara tepung terigu dan margarin.
Kemudian aduk sampai tercampur merata. Nah, di video kali ini aku coba menggunakan 2 lemak. Sebagian akan kubuat dengan adonan lemak tadi, dan sebagiannya akan aku bikin dengan menggunakan coarse fat. Ada bedanya nggak ya dengan hasil akhirnya? Simak terus sampai akhir ya, supaya nggak penasaran. Tahap selanjutnya, sekarang kita timbang adonannya. Untuk adonan kulitnya di sini aku timbang seberat 25 gram. Dan untuk adonan lemaknya aku timbang seberat 7 gram. Kemudian untuk coarse fatnya di sini cukup 3 gram saja ya teman-teman. Karena coarse fat ini full dengan lemak, jadi tidak perlu digunakan terlalu banyak. Kemudian jika sudah semua, sekarang bisa kita isi. Cara mengisinya seperti ini ya teman-teman. Rounding adonan kulitnya, kemudian kita pipihkan sedikit. Kemudian kita filling, kita isi dengan lemaknya tadi. Kemudian kita tutup seperti saat membuat roti manis. Rekatkan sampai benar-benar rekat ya, jangan sampai terbuka supaya nanti lemaknya itu tidak keluar. Nah, jika sudah semua, kemudian adonannya ini kita resting dulu kurang lebih selama 20 menit supaya memudahkan kita saat merolling. Kemudian kita rolling panjang seperti ini. Untuk teknik merollingnya, pastikan kalian merolling dari bagian tengah. Jadi bagian tengah ke bawah, kemudian bagian tengah ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lakukan lipatan double. Lipat kedua ujung atas dan ujung bawah ke arah tengah. Kemudian lipat bagian tengahnya seperti ini. Nah, ini dia yang dinamakan lipatan double. Nah, setelah kita lakukan lipatan double tadi, kemudian adonan ini harus kita resting lagi kurang lebih selama 20 menit lagi. Setelah 20 menit, sekarang kulitnya ini siap kita isi dengan isian pisangnya. Pipihkan bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini. Kemudian bagian kiri dan kanannya seperti ini. Bagian tengahnya ini kita buat lebih tebal dibandingkan bagian pinggirnya. Hal ini bertujuan supaya kulit bolennya itu rata antara bagian atas, pinggir, dan bawahnya. Jika kalian merolling semuanya dengan ukuran yang sama, maka bagian bawah akan tampak lebih tebal nantinya. Setelah itu kita bisa filling sesuai dengan selera. Di sini untuk fillingnya aku juga menambahkan selai coklat. Kemudian kita tambahkan pisangnya. Kasih juga ekstrak jus dari pisangnya tadi supaya lebih harum ya teman-teman. Kemudian kita lipat bagian kanan kirinya seperti ini. Dan kita rolling lagi bagian atas dan bawahnya sebelum kita lipat. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya tadi, bagian kanan dengan menggunakan adonan lemak, yang bagian kiri dengan coarse fat. Selanjutnya kita akan oles bagian atasnya dengan kuning telur yang sudah ditambah dengan minyak. Aduk-aduk sampai tercampur merata, kemudian kita oleskan di atas bolennya. Kemudian aku juga menambahkan keju untuk menambahkan teksturnya di bolennya. Jadi meskipun bolennya lembut, akan tetap ada teksturnya dari kejunya ini. Nah, ini sudah selesai dan ovennya juga sudah aku panaskan. Sekarang bolennya siap kita oven. Di sini pertama aku mengoven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit.
Setelah 10 menit, turunkan suhu ovennya jadi 150 selama 20 menit. Jadi total mengoven selama 30 menit ya teman-teman. Nah, ini dia bolen yang sudah dikeluarkan dari oven. Harum sekali guys. Sekarang kita icipin yuk, gimana ya rasanya? Nah ini guys, ini supaya kalian bisa lihat seberapa lembutnya bolen ini, aku akan coba belah seperti ini. Kelihatan kan ini bolennya itu lembut banget guys. Nah yang pertama aku bakal cobain yang menggunakan adonan lemak dulu. Ini adonannya bener-bener lembut guys, dan yang paling penting adalah bolennya itu berlapis. Sekarang kita icipin ya, gimana ya rasanya? Enak banget guys, lembutnya itu bener-bener dapet. Kemudian aku mau cobain yang menggunakan coarse fat. Nah untuk yang coarse fat ini layernya tampak lebih tipis ya teman-teman. Meskipun sama-sama lembut, tapi yang coarse fat ini sedikit lebih renyah menurutku. Sebenarnya bukan renyah ya teman-teman, masih lembut, cuma sedikit lebih renyah dibandingkan dengan yang menggunakan adonan lemak tadi. Untuk rasanya menurutku sama aja, tidak ada rasa signifikan yang berbeda di antara keduanya. Tapi jika disuruh memilih, aku lebih memilih menggunakan adonan lemak dibandingkan dengan coarse fat. Karena bolen yang menggunakan adonan lemak itu hasil akhirnya akan lebih gemuk-gemuk ya teman. Oke, terima kasih sudah nonton videoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik dari aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.